Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Saya ingin memperkenalkan Anda dengan satu buku yang sangat bagus. Judulnya John Stott on Creation Care. John Stott tentang kepedulian terhadap ciptaan. Buku ini semacam biografi dari John Stott. Anda mungkin pernah dengar tentang John Stott. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, seorang pelayan, seorang evangelis, seorang rektor, seorang teologia, seorang penulis, orang yang sangat banyak pelayanannya semasa hidupnya. Dan tentu saja kalau ngomong tentang John Stott, maka ada banyak aspek tentang dia yang bisa ditulis. Namun penulis buku ini yaitu Sam Berry dan Laura Yoder, ya, ini dua penulisnya ini, mereka hanya melihat John Stott dari sisi creation care atau kepedulian terhadap ciptaan. John Stott sendiri adalah seorang pelayan yang berada di Inggris, ya, yang berasal dari Inggris. Beliau adalah hamba Tuhan yang melakukan banyak hal bagi dunia ini, ya, dalam pelayanan terutama di Eropa, tapi juga termasuk Amerika. Beliau lahir pada 27 April 1921, kemudian pada usia yang masih muda, 17 tahun, beliau sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, atau disebut beliau mengenal Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Kemudian 2 tahun kemudian, 1940, beliau mulai belajar kuliah di Cambridge, kuliah teologi di Cambridge, dan 10 tahun kemudian, yaitu pada usia 29 tahun, beliau menjadi rektor of All Souls Langham Place. Ini gereja Langham saat ini, atau institusi Langham yang pada awalnya berada di Jalan Langham yang berada di jantung kota London, di pusat kota London. Kemudian pada tahun 2010, setahun sebelum beliau meninggal pada tahun 2011 pada usia 90 tahun, meninggal pada 27 Juli 2011 pada usia 90 tahun, yang berarti beliau berumur atau pelayanannya sudah berusia 70 tahun. Jadi beliau melayani selama 70 tahun. Melayani gereja-gereja di Inggris, melayani gereja-gereja di bagian utara bumi ini, ya, di Northern Hemisphere. Beliau melayani sekitar 70 tahun, dan setahun sebelum beliau meninggal, yaitu pada tahun 2010, beliau menulis buku yang berjudul Radical Disciples, The Radical Disciples, murid Tuhan yang sungguh-sungguh atau murid Tuhan yang radikal. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah John Stott, dan pada buku ini khusus menyoroti tentang banyak hal yang merupakan bukan doktrin, semacam pengajaran, ya, pengajaran teologia tentang creation care, bahwa kepedulian terhadap lingkungan atau ciptaan Tuhan, dan ciptaan Tuhan yang paling utama itu adalah planet bumi ini, tentu saja alam semesta secara keseluruhan. Tapi planet bumi ini menjadi sangat penting karena di sana kita sebagai manusia berada, dan kita adalah salah satu dari ciptaan Tuhan. Ya, manusia adalah salah satu dari ciptaan Tuhan. Jadi itulah sebabnya beliau sangat menyoroti aspek ini yang disebut dengan kepedulian terhadap care terhadap creation, care terhadap atau kepedulian terhadap ciptaan Tuhan. Buku ini terdiri dari 312 halaman dan ada 2 lampiran. Lampiran pertama yaitu deklarasi iman Kristen tentang kepedulian terhadap lingkungan. Itu lampiran pertama dan cukup panjang menjelaskan tentang hal itu. Dan lampiran kedua adalah ringkasan dari salah satu bab dari bukunya yang berjudul Issue Facing Christian Today. Nah, saudara-saudara sekalian, Anda bayangkan bahwa ini sekitar 15 tahun yang lalu John Stott sudah sangat memperhatikan lingkungan. Isu lingkungan belum sehangat seperti sekarang ini, belum menjadi hal yang penting, menjadi perhatian dari dunia saat ini. Pada zaman itu sekitar 15 tahun yang lalu, John Stott sudah mengangkat hal ini, bahwa kita betul-betul harus memperhatikan lingkungan. Dan zaman itu beliau sudah ngomong tentang global warming, tentang pemanasan global, tentang aspek dari sampah, dampak dari sampah yang begitu banyak, termasuk marine plastic debris, ya, termasuk sampah yang ada di lingkungan laut. Majalah Times pada tahun 2011 menyatakan bahwa beliau adalah the most influential clergyman in the Church of England, ya.
Jadi beliau di tahun itu, di tahun 2011, bahwa pada abad 20 beliau adalah orang yang paling banyak pengaruhnya, orang Kristen atau pelayan Kristen yang sangat banyak pengaruhnya. Kemudian pada tahun 2005, Time Magazine juga menyebutkan beliau sebagai salah satu dari 100 orang yang paling mempengaruhi dunia ini. New York Times pada tahun 2004 menyatakan bahwa apabila gereja Protestan itu ada pemimpin paling tinggi seperti mungkin seperti di gereja Katolik ya, bahwa ada pemimpin yang tertinggi, maka harusnya John Stott ini menjadi pemimpin yang tertinggi. Itu pengakuan dari New York Times pada tahun 2004. Nah, saudaraku, dia menulis 50 buku. John Stott menulis 50 buku dan banyak bukunya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya pribadi mempunyai mungkin sekitar 15 sampai 20 buku yang ditulis beliau. Dan kesempatan bagi kita untuk mengerti lebih banyak tentang John Stott karena banyak sekali buku-buku yang dia tulis, termasuk beberapa buku tafsiran ya, tafsiran beberapa baik perjanjian lama perjanjian baru itu ditulis oleh John Stott. Beliau adalah seorang pengkhotbah, seorang pengajar, dan beliau sangat memperhatikan apa yang disebut dengan expository preaching atau berkhotbah secara eksposisi. Beliau sangat mendorong supaya expository preaching itu menjadi bagian dari kehidupan persekutuan, kehidupan gereja. Bahkan beliau membangun Langham International, Langham Partnership International ya. Beliau membangun Langham Partnership secara global yang melayani secara global. Pada awalnya Langham Partnership itu bernama John Stott Foundation, tapi kemudian setelah beliau meninggal, beliau ternyata menulis surat wasiat. Dan beliau meminta supaya lembaga yang mengikuti namanya itu, yang name after his name, itu diganti menjadi institusi dengan nama lain. Dan kemudian dipilih Langham ya, jadi bukan John Stott Foundation tapi Langham Partnership Foundation. Sehingga sekarang ini pelayanan Langham berjalan di mana-mana di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, John Stott mengatakan orang harus merawat bumi ini. Setiap manusia, setiap orang, terutama orang Kristen ya, organisasi Kristen harus memperhatikan bumi ini, care terhadap planet bumi, care terhadap creation. Dan creation yang paling utama itu adalah umat manusia, dan umat manusia ini berada di bumi ini, di planet bumi ini. Dan ada beberapa hal praktis yang beliau sampaikan. Jangan membuang sampah sembarangan, kurangi penggunaan material atau sampah yang bisa berdampak buruk terhadap lingkungan, ya plastik misalnya, kemudian hidup dengan sederhana. Bahkan beliau mempelopori apa yang disebut dengan simple lifestyle, dan bahwa seorang pelayan, seorang Kristen itu harus menjalani apa yang disebut dengan simple lifestyle. Dan beliau melakukan hal itu. Sehingga baik di rumahnya, dilihat dari fasilitas di rumah tangga yang dimilikinya, ataupun banyak hal yang beliau lakukan, beliau menjalani apa yang disebut dengan simple lifestyle. Kemudian tentu saja tidak merusak lingkungan. Saudara-saudara, saya mendorong Anda membaca buku ini, John Stott on Creation Care. Saya baru saja membaca satu bab pertama mengenai semacam riwayat singkat dari John Stott yang tadi saya sampaikan. Tapi bab lain juga menjelaskan tentang bagaimana pandangan teologia terhadap creation, terhadap ciptaan. Dan itu harus merupakan hal yang diketahui oleh kita semua. Selamat membaca. Tuhan berkati saudara semua. Amin.